Tempat dan waktu dipersilakan. Jadi banyak saya kutip ini, pengetahuan dari beliau ini, bagaimana saya bisa bicara pekerjaan yang bagus, itu salah satunya juga masuk pada beliau. Kemudian yang kedua, ini adik saya satu ini, namanya Alson Laibahul. Ini juga salah satu orang yang menurut saya juga bersama-sama dengan kita semua memperjuangkan kawan-kawan guru. Nah, terkait dengan RUU Kesehatan yang sudah selesai kemarin di Panja, kemudian diteruskan di Raker oleh Komisi 9 DPR RI, saya ingin sampaikan bahwa saya adalah bagian yang menjadi anggota Panja sekaligus juga Kapoksi Komisi 9 yang juga ikut membahas RUU ini. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua di sini bahwa RUU ini luar biasa bagus menurut saya. Berguna sekali bagi tenaga kesehatan. Karena saya ikut terlibat di dalamnya, ikut mengetok satu demi satu, pasal demi pasal. Kalau ada undang-undang yang kemudian dicabut karenanya, ya memang itu harus disederhanakan karena memang pemerintah ingin menyederhanakan undang-undang ini. Tidak ada diskriminasi kakak, tidak ada liberalisasi, tidak ada juga yang namanya kriminalisasi dokter, tidak ada. Nanti sekolah kedokteran itu ada dua program, yang satu hospital based, ya, yang satunya lagi kulit based. Kalau masih ada yang belum masuk ke dalam pasal-pasal yang memang dibutuhkan kata timbul, maka kita bisa melakukan CR untuk bisa memperbaiki undang-undang ini. Terima kasih rekan-rekan guru sudah mengadakan FGD ini, dan ini menurut saya sangat luar biasa. Nah, ini adalah kumpulan dari kawan-kawan guru yang bergabung menjadi satu di Partai Nasdem untuk bisa memperjuangkan buruh Indonesia secara bersama-sama. Kuratif itu kan karena tidak punya gaya hidup sehat, tidak ada upaya mencegah, tidak ada upaya untuk bagaimana kita bisa memahami penyakit itu. Harus ibunya bagaimana Anda menginterpretasikan pasal 16 ini, saya bilang. Debat akhirnya. Itu persoalan sudah didiskriminasi, bapaknya pun peserta JKN, ibunya bukan, tetap tidak bisa mendapatkan. Pengenalan PHK tidak dapat penjaminan. Sehingga ketika dia sakit atau pasangan atau anaknya sakit, tidak lagi dijamin oleh JKN. Saya ingin sampaikan juga, dan ini sudah kami sampaikan melalui RDP ke pemerintah terkait dengan penerima bantuan iuran atau PBI. Penerima PBI yang hari ini itu sebenarnya banyak sekali yang harusnya tidak menerima PBI, tapi mereka punya kartu PBI. Jadi sebenarnya distribusi kartu PBI-nya yang sebenarnya keliru. Ternyata yang menggunakan PBI itu banyak orang mampu. Banyak, itu luar biasa. Dan di daerah itu menjadi masalah besar. Di dapil saya itu setiap kali saya sosialisasi soal BPJS, itu mereka semua pada ngomel-ngomel semua. Nah, jadi teman-teman semua yang namanya BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan itu tetap berada di bawah Presiden. Ya, di undang-undang ini tidak dimasukkan karena kami Komisi 9 fraksi bersepakat. Ya, pemerintah tidak boleh cawe-cawe, pemerintah tidak boleh mengelola uang rakyat, pemerintah hanya boleh mengelola dana APBN. Jadi dari APBN itu baru boleh dikelola pemerintah, tapi kalau uang rakyat nggak boleh. Ya, anggaran APBN untuk kesehatan itu kami dari Nasdem minta 10% minimal. Tepuk tangan dong. Nasdem ya menyatakan menerima dengan catatan. Kenapa kami menerima dengan catatan? Karena dari seluruh pasal yang kita ketok satu demi satu, Nasdem ikut membahas, ikut menyetujui. Saya berbicara sama buruh tentunya, yang punya korelasi atau irisan langsung RUU ini dengan buruh adalah Undang-Undang 40 tahun 2009 dan juga Undang-Undang 4 tahun 2011. SJN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu saja persoalan utama. Luar biasa bahwa perjuangan kita berhasil.
dengan Komisi 9, Fraksi Nasdem dan Gerindra. Saya rasa sudah terlalu panjang yang saya katakan, yang saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi di luar atau di sini, ya. Yang pasti yang terakhir, terima kasih untuk Fraksi Nasdem, Gerindra, Gerindra dan semuanya, Kak Adi yang memfasilitasi luar biasa juga tenaga kerja ahli dan yang kita banggakan tentunya anggota Gemburu DKI Jakarta. Itu dari saya. Satu lagi, boleh ya? Saya meminta Gemburu ini ya bersurat kepada Menteri Tenaga Kerja, minta audiensi. Soal apa? Soal sosialisasi kepada masyarakat terkait ya lapangan pekerjaan dalam negeri. Ingin sampaikan sekali lagi kepada teman-teman Gemburu top. Ya, kita bisa mandiri, kita bisa sangat independen dalam hal ini, ya, dan nggak pernah cengeng kakak Timbul. Jadi teman-teman Gemburu ini saya bisa sampaikan bahwa kakak Timbul kami betul-betul mandiri. Ya. Alhamdulillah Partai Nasdem memfasilitasi kami dengan ruangan dan lain sebagainya. Artinya Partai Nasdem tidak semata-mata ya menjadikan Gemburu ini hanya sebagai servis mata. Yang ketiga, jaminan dari tenaga kesehatan baik alkes obat-obatan dijamin oleh pemerintah, baik di pusat, di daerah maupun di desa. Yang keempat, untuk menjamin pelayanan kesehatan, negara harus hadir untuk memberikan anggaran yang maksimal. Undang-Undang SDSN dan BPJS dari RUU Kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Fraksi Nasdem. BPJS Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, menurut saya sih sudah bagus. Tapi memang masih banyak hal-hal yang harus memang diupgrade ya supaya pelayanan terhadap masyarakat lebih baik. Masih banyak penolakan pasien BPJS di rumah sakit alasan tidak adanya kamar. Nah, saya pelaku sekarang nih. Bahwa kemarin itu saya sakit ditolak karena di BPJS gratis. Nah, saya korbannya. Nah, saya korbannya nih. Nah. Jadi tidak ada gratis. Ya. Itu perintah bahwa masyarakat miskin juga bayar iuran. Nah, yang diperintahkan untuk membayar adalah pemerintah. Yang kedua, kepesertaan PPU, peserta penerima upah. PPU swasta, PPU pegawai negeri, ASN. Dan yang ketiga, peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri. Penting bagi saya atau bagi kita semua kawan-kawan Gubernur DKI Jakarta, ada hal-hal di luar norma yang juga mampu kita lakukan, yang dapat kita lakukan sebagai alat atau sebagai dasar untuk mendorong bahwa pelayanan diperbaiki. Saya ke rumah sakit, di rumah sakit tidak dilayani, alasannya harus ini dulu, harus dapat surat kecelakaan dari polisi dan kemudian dari jasara harja. Kan ini darurat, gitu loh. Kecelakaan loh. Ini emergency. Ajas rumah sakit adalah keselamatan pasien. Kalau ada rumah sakit menolak kita untuk dilayani dalam kondisi gawat darurat, kita bisa somasi dia, studi dia. Artinya kita beritahu dulu lah bahwa rumah sakit ada ajas rumah ini, bla bla bla. Nah, mengenai nanti siapa yang mengurus, ya karena kita korban, kita lagi dirawat, kan nggak mungkin kita ngasih. Kesimpulannya bahwa semua warga negara berhak atas layanan kesehatan ya yang layak. Yang kedua adalah berhak juga mendapatkan perlindungan dari negara, dan peserta BPJS tidak bisa dikatakan adalah peserta yang gratis. Kita akan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan mengingat mengenai lowongan kerja terkhusus untuk di daerah-daerah yang terpencil. Ya, saya rasa itu kesimpulan kita untuk diskusi kita di hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang datang semua yang boleh hadir pada hari ini dari DPD Timur, Utara, Barat, Selatan, dan dari DPW. Berikut juga dari kakak-kakak yang lain dari DPP juga.
ini waktunya dan acara kita berakhir. Terima kasih.